Video ini didukung oleh Ashiri Art, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur, dan kaligrafi. Coba perhatikan, bak yang hak seperti ini agak sulit loh ya. Bak yang hak yang atas ini agak sulit. Saya ulang lagi, coba perhatikan. Bak, ambil ke atas. Tek. Dan kemiringannya ini sama dengan kemiringan ketika menyambung huruf alif. Ya, disamakan ya dengan huruf A. Yang beda tadi apa? Disambung dengan huruf dal atau zal. Karena dia lebih miring sedikit. Oke, Anda bayangkan bahwa di sini satu titik, Mas, Mbak, ya, satu titik begini, ambil dari sini, ada goyang, terus ini diputar ini, tek, diputar di sini, nah, gitu. Jadi ini diputar ini, jadi kesannya di sini agak nipis, di sini tebal. Tuh, sampai di sini paham ya? Paham yang prakteknya angel, ya ora apa-apa, prakteknya nanti sambil jalan, pelan-pelan, continue, latihan terus-menerus, nanti lama-lama pasti jadi bagus, Mbak. Oke, selanjutnya kita bikin bak disambung dengan hak yang tunggal, bak hak tengah. Oke, ini agak turun ke sini, ini lurus, misah. Baik, ini perhatikan, ini misah gitu. Terus diambil dari depannya ini agak ini ada sedikit nih. Nah, gini sedikit. Nanti ada dua versi itu, nanti tak jelaskan. Nah, begini atau versi yang seperti ini. Langsung diambil dari sebelahnya tapi langsung lengkung. Langsung tipis ini. Kalau ini kan ada ininya. Kalau ini langsung tipis, jadi ada dua versi. Dua-duanya boleh. Nah, baru disambung dengan huruf H. Nah, ini, Pak. Ini kalau H, ini H seperti ini, bentuknya seperti istilah kalau orang Arab itu hak udhunul faros. Apa itu? Telinga apa, Mas? Telinga kuda. Udhunul faros. Ini hak seperti ini tuh disebut dengan hak udhunul faros. Nah, di posisi atas, nah, runcingnya di sini, tek. Nah, baru ditarik. Nah, sehingga kalau kita perhatikan, ini kan ada tongolan ini, Mas, yang tadi itu dari sini. Ini harus kelihatan, ini harus ada itu. Ya, harus ada itu. Kalau mau disambung dengan huruf yang ke atas, berarti langsung diangkat satu titik, maka harus diangkat di sini. Nah, di sini diangkat. Kalau mau ditarik lagi ke atas, langsung satu titik atau dua titik di sini nih. Misalnya disambung dengan huruf ba. Nah, ini di sini. Nah, gitu. Itu langsung naik ke atas. Kalau disambung dengan huruf yang mendatar, tinggal disambung huruf apa misalnya, ya kan? Nah, itu nanti lain lagi ceritanya gitu. Oke, sekarang lanjut huruf ba, ta, sa, ya, nun disambung dengan lam alif. Perhatikan, hampir sama dengan ketika menyambung huruf ba tadi ke huruf short. Ini rata, satu titik kemudian naik ke atas. Nah, naik ke atas ini hati-hati, Mas, ya, jangan terlalu tinggi-tinggi, Mas. Kalau alif kemarin tingginya berapa, Mas? 5 titik. Maka di sini 4 titik, Mas.
Anda bikin tingginya ini 4 titik aja. Ya, 4 titik itu sampai di sini loh ya, sampai di sini nih. Itu 4 titik, bukan sampai di bawah sini. Nah, dari sini ya, dari sini nanti Anda turun dulu. Turun dulu ke sini, jangan langsung misah. Nah, baru di sini misah. Nah, tek di sini. Misalnya agak ke bawah sekitar 2 titik ini, baru misah. Kemudian bikin ininya mentolo gini. Mentolo itu melembung atau cembung gitu ya. Nah, ini seperti ini, Mas. Paham ya sampai di sini ya? Paham ya? Oke, selanjutnya kita masuk ke ba sama nun atau ta atau sa atau ya disambung dengan ya akhir. Oke, perhatikan teman-teman sekalian. Di langkah kedua, ya ini langkah pertama tadi hampir sama dengan ketika nyambung huruf ba wawu atau ba kof. Nah ini diangkat ini Mas. Solusinya tadi ada 2 cara ya, diangkat atau menggunakan kalam beda. Ya, atas bawah. Kalam atas ini bisa yang tipisnya, yang bawah untuk hurufnya. Nah ini termasuk rahasia saya ketika dulu saya juara kaligrafi tingkat nasional. Juara 1 di Kalimantan Tengah. Waktu cuma 3 jam lomba itu. Naskah zaman dulu itu. Kalau sekarang 7 jam enak itu, plus istirahat. Kita 3 jam itu kayak orang kesetanan nulis itu. Jadi saya nggak mungkin bikin ya itu lehernya tipis itu main arsir. Main arsir tahu nggak? Main diangkat itu. Kalau ya-nya ada 10. Bisa sama nggak? Kalaupun bisa sama, waktunya molor nggak? Molor nggak? Molor pasti. Nah, akhirnya saya menemukan metode, Allah ngasih ilham kepada saya. Kalam itu tak bagi 2, yang atas untuk huruf, yang bawah untuk apa? Untuk yang tipis-tipisnya tadi, duma, sida sama leher-leher ya yang tipis. Kan ada beberapa huruf yang tipis. Seperti ini tadi. Ini kan tipis ini. Mem, ya kan? Ini tipis ini. Kalau ada 3 saja, waktunya diuber-uber. Anda kira-kira bisa sama nggak bikin ini? Bisa, nggak bisa sama Mas. Kalau lomba itu lomba ngirim ya, lomba kaligrafi ASEAN atau internasional, Anda kerek-kerek pasti sama itu. Kalau kayak orang gambar kok, beda nggak? On the spot langsung di tempat sama gambar di rumah berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Makanya saya sering ngomong, ya ada yang nggak setuju, ya nggak apa-apa. Kaligrafer itu beda-beda kok. Lomba kaligrafi yang on the spot itu lebih sulit daripada lomba yang asal ngirim. Wah beda, nggak bisa itu. Ya memang beda kesulitan. Maksud saya kan begitu. Beda kesulitan. Kesulitannya apa? Kalau lomba on the spot berarti harus latihan biar tidak jantungan, ya nggak Mas? Latihannya gimana itu Mas? Latihannya banyak Mas. Apa salah satunya? Salah satunya harus belajar dengan menggores atau tryout tapi di waktu. Misalnya Anda lomba kaligrafi ini 6 jam. 6 jam ini tryout ini 5 jam setengah Anda udah selesai harus. Kalau nggak selesai wassalam tak jamin. Kadang peserta ini kan lucu kadang. Dia lomba tapi berharap nanti waktu ditambah. Kacau nggak kira-kira? Nah, itu berarti mengharap sesuatu yang mustahil. Hal yang mustahil kan begitu. Jadi kalau waktunya 6 jam ya udah 6 jam ini kamu waktu 6 jam ini harus sudah selesai. Harus udah karya itu udah beres dan udah diserahkan. Jangan nunggu disemprit sama juri. Apalagi sampai ditarik-tarik panitia. Kalau robek siapa yang rugi? Sampean kan? Kalau mental juara nggak begitu Mas. Waktu 5 jam selesai misalnya atau 6 jam selesai. 6 jam itu sebelum 6 jam udah selesai, udah dikumpulkan. Itu yang hebat itu. Itu berarti tanda-tanda dia bisa juara itu. Tapi ada juga yang acting, dia jelek tapi selesai paling awal itu. Kacau itu. Jadi kemungkinan cepat itu bisa dia menguasai atau karena dia stres. Dulu ada teman saya itu pas ujian matematika itu baru 1 jam itu udah keluar dia. Saya tanya, "Loh, kamu pinter banget itu. Soal wah susah banget, aku aja nggak bisa nggarap itu. Aku 1 jam baru dapat 20 itu. Sampai udah selesai semua." Wah, saya malah udah nggak tak baca malah hanya katanya gitu. Ini soal udah nggak dibaca lagi.
Nah terus gimana? Udah main peng aja, bismillah yakin modalnya gitu. Kacau ini. Kan beda, itu berarti kan nekat itu. Kalau modal nekat begitu ya repot ini urusannya kan. Gitu. Nah kita nggak bisa begitu. Jadi harus dipersiapkan dengan matang. Ya kan? Tadi salah satunya lomba. Kalau kita ikut lomba harus tryout. Kalau tryout udah selesai nanti apa lagi? Setelah itu, ya. Latihan efisiensi waktu. Efisiensi waktu itu contohnya misalnya Anda itu bikin karya, gores, ngeblok itu harus paham. Ngeblok kok begini. Berapa menit yang terbuang atau berapa detik yang terbuang. Ngeblok itu gini, cek langsung set. Jadi, terus sebelahnya dek langsung thread, kan begitu kan? Jadi ruangan misalnya ukuran 50 kali 50 cm, langsung rata berapa kali goresan. Coba kalau gini, gitu. Selesai enggak? Enggak, karena jalan di tempat kan.